Selamat pagi sahabat-sahabat Petra dimanapun berada. Bagaimana kabar panjenengan semua? Kiranya dalam kesehatan, sukacita bersama dengan keluarga dan orang-orang terkasih di sekeliling para sahabat. Embun pagi hari ini 9 Januari 2026 kembali bertemu dengan saya Pendeta Prajaning Tias dari GKJ Nginto-Ento. Dan sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Episode Embun Pagi pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 10 sampai 19a dengan natsnya ayat yang ke-15 di dalam tema alat pilihan Tuhan. Namun terlebih dahulu sebelum kita merenungkan sabda Tuhan pada pagi hari ini, mari kita mengambil waktu sejenak untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu Allah Pencipta, Pemilik dan Pemelihara semua ciptaan. Saat kami telah Tuhan berikan waktu, kesempatan, menikmati kehidupan di dunia hari ini. Dan kami akan memulai segala sesuatunya di dalam kegiatan kami, aktivitas kami, karya kami dengan sabda Tuhan. Tuhan berkati kami semua, Radio Petra dimanapun berada, terlebih para pendengarnya, terlebih juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Tuhan berkati sehingga apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu, sehingga sabda-Mu benar-benar dapat dipahami, dimengerti, dan dapat dilakukan di dalam kehidupan keseharian kami. Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam tangan kuasa-Mu, dan Tuhan berkati. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang telah memberikan kami kehidupan, dan juga penebusan dosa, serta sebagai juru selamat bagi kami, doa ini kami panjatkan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan Yesus dari kini kekal selamanya. Amin. Kita akan baca terlebih dahulu Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang ke-19, ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-19 bagian A. Kita akan dengarkan bersama-sama demikian isinya. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam satu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku, Tuhan. Firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Demikian
Pembacaan firman Tuhan hari ini berbahagia dari setiap kita yang telah mendengarkannya. Haleluya. Dan ayat natsnya yang terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-15, saya akan ulang baca kembali. Dan demikian isinya. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Sahabat, di dalam tema besar, alat pilihan Tuhan, kita diberi penjelasan bagaimana Saulus yang bertobat kemudian menjadi Paulus. Sahabat-sahabat Petra, salah seorang penginjil di India yang terkenal dengan sebutan Bapak Misi Modern, yaitu William Carey, dalam perjalanan hidupnya sebelum menjadi misionaris, begitu banyak yang ia lalui. Di dalam kehidupannya tidaklah mudah. Ia pernah menjadi tukang sepatu di Inggris, menjalani kehidupan yang serba kekurangan, sering diremehkan orang, terlebih akan kemampuannya mewartakan Injil. Tetapi bagi William, hal itu bukanlah hal yang berat. Bagi William, hal terberat adalah harapan dan cita-citanya untuk menjadi sarana kemuliaan Tuhan, dengan mewartakan Injil kepada semua bangsa yang ia mulai dari kehidupannya. Tetapi sahabat-sahabat Petra, apa yang kemudian dilakukan oleh William di dalam kehidupannya saat dia benar-benar menggenggam apa yang menjadi harapan cita-citanya untuk mewartakan Injil dimulai dari bangsa India. Ketika harapan dan cita-citanya itu ia sampaikan kepada teman-teman di gerejanya, bagaimana reaksi teman-teman gerejanya? Teman-temannya mengatakan, seandainya Tuhan akan menyelamatkan orang-orang India, biarlah mereka melakukannya sendiri tanpa harus ada bantuan dari kita. Namun, meskipun mendapatkan tanggapan yang mengecewakan, William Carey tidaklah patah arang, tidak undur dari apa yang menjadi harapannya. Ia percaya bahwa Tuhan pasti menolongnya. Dan hal itu memang terjadi. William bisa datang sampai dikenal dan terkenal di India sebagai pewarta Injil. Kisah ini mengingatkan kita kepada kehidupan murid Tuhan Yesus yang bernama Paulus. Yang awalnya Paulus adalah orang yang paling terdepan untuk membasmi, menganiaya, mengenyahkan para pengikut Tuhan Yesus. Dan ini tadi juga kita baca, kita pahami bagaimana seorang Ananias juga mengatakan tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Saulus pada waktu sebelum berganti nama menjadi Paulus. Tetapi Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-15 ini tadi, saat Tuhan berbicara menemui Ananias yang menyatakan bahwa Saulus sama nama sebelum berganti ke Paulus, ini ada orang yang dipakai Tuhan untuk menyebarkan Injil. Tuhan memilih Paulus untuk menjadi alatnya, menjadi sarana kabar sukacita bagi semua orang. Dan nyata, Paulus dipanggil menjadi salah satu rasul yang cukup disegani
dan dikenal sebagai pengikut Tuhan Yesus yang handal. Tidak hanya saat itu, waktu dulu, tetapi sampai saat ini. Paulus berani mengambil langkah sampai ke banyak tempat, ke berbagai pelosok, demi menyebarkan nama Tuhan Yesus. Dia berani menghadapi berbagai tantangan dan bahaya. Menghadapi siapapun, termasuk orang-orang yang berniat membunuhnya. Inilah yang juga mengingatkan kita semua. Jika Tuhan telah memanggil, menetapkan seseorang untuk menjadi utusannya, pastinya Tuhan tidak akan melihat sebagai bagian dari kemampuan kita, kekayaan kita, atau kekuasaan dan kepandaiannya. Tidak. Tuhan tidak memandang itu. Karena Tuhan memilih para utusannya berdasarkan kasih anugerah yang Ia berikan kepada siapapun sesuai kehendaknya. Maka mari kita senantiasa bersyukur saat kita memahami, menyadari bahwa kita telah dipilih oleh-Nya menjadi sarana kemuliaannya, menjadi alat kemuliaan Tuhan, alat pilihan Tuhan. Bahwa kita juga telah dipilih menjadi sarana kemuliaannya untuk kita juga setia membawa kabar sukacita dan mewartakannya kepada semua orang. Melalui tindakan kita, melalui tutur kata kita, melalui setiap karya kita, melalui setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Jadi, mari semakin giatlah menjalani panggilan mewartakan Injil dimanapun kita berada. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Demikian sahabat Petra, embun pagi kita saat ini, dan saya Pendeta Prajain Tias undur diri dari para pendengar. Tetap setia, tetap bahagia, dan biarlah kita senantiasa bisa menjadi sarana atau menjadi alat pilihan Tuhan. Selamat bertemu pada kesempatan yang lain. Tuhan memberkati kita semua.